Vincent Suteja. Saya berprofesi sebagai konsultan arsitektur dan interior. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu hal yang sangat penting dalam bidang arsitektur dan interior. Apakah hal tersebut? Hal tersebut adalah skala. Skala dalam arsitektur dan interior adalah kemampuan kita secara kualitas untuk membandingkan diri kita sendiri dengan ruang di sekitar kita. Baik pada saat kita berada di luar maupun pada saat kita di dalam suatu bangunan. Dan ruang-ruang tersebut harus dapat kita rasakan secara fisik serta terjangkau oleh penglihatan kita. Sehingga kita dapat membandingkan secara langsung antara diri kita dengan suatu bangunan maupun ruang-ruang di dalamnya. Lalu, mengapa skala menjadi begitu penting untuk diterapkan, khususnya dalam bangunan rumah tinggal? Karena kalau kita dapat menerapkan perbandingan proporsi yang baik antara diri kita dengan ukuran suatu bangunan rumah tinggal, dan juga perbandingan yang tepat antara diri kita dengan ukuran ruang-ruang serta benda-benda pelengkap yang ada dalam suatu rumah tinggal, maka kita akan menciptakan skala ruang yang membuat suatu rumah tinggal nyaman untuk dilihat, serta juga nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Kemudian, bagaimana cara kita menerapkannya? Mari kita lihat melalui pembahasan berikut ini. Pemilihan furniture dapat mempengaruhi skala ruang dalam sebuah rumah tinggal. Kita dapat menyiasati agar suatu ruang berkesan lebih luas maupun berkesan lebih intim dengan penggunaan dan pemilihan furniture yang tepat. Ruang yang berkesan terlalu luas dalam sebuah rumah tinggal dapat disiasati dengan penggunaan furniture yang memiliki karakter lebih besar dan berat, serta memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan warna sekitarnya. Sehingga furniture tersebut dapat lebih mengisi ruang-ruang yang ada, serta menjadikan ruang tersebut menjadi lebih intim. Dan untuk ruangan dalam rumah tinggal yang tidak terlalu luas, kita dapat menimbulkan kesan agar ruang tersebut terlihat lebih luas dengan menggunakan furniture yang berkarakter ringan, serta memiliki warna yang senada dengan ruang tersebut. Elemen struktural yang optimal dapat memberikan skala ruang yang tepat dalam sebuah rumah tinggal. Hadirnya kolom maupun balok struktur di dalam ruangan sebuah rumah tinggal ada kalanya tidak dapat dihindarkan. Dan dengan kehadirannya kemudian akan menghasilkan suatu skala ruang yang lebih sempit. Namun, hal ini dapat disiasati dengan penggunaan material kolom maupun balok struktur yang dimensinya lebih kecil. Salah satunya adalah dengan penggunaan struktur baja. Untuk menopang beban struktur yang sama, struktur baja yang diperlukan akan memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan struktur beton. Dengan demikian, ruangan akan timbul berkesan lebih luas karena ditopang dengan kolom maupun balok yang lebih kecil, serta berkesan lebih ringan. Sedangkan untuk ruangan yang terlalu tinggi, dapat disiasati dengan penggunaan balok dengan struktur baja yang melintang di dalam ruangan, agar ruangan tersebut lebih intim karena lebih dekat dengan skala manusia. Pemilihan langit-langit dalam sebuah rumah tinggal akan menciptakan kesan fisik dan visual yang berbeda. Apabila kita ingin menciptakan skala ruang yang lebih intim, maka dapat menerapkan penggunaan langit-langit yang rendah, yang lebih dekat dengan skala manusia. Demikian pula apabila kita ingin menimbulkan skala ruang yang lebih luas dan lebih megah, maka diperlukan langit-langit yang lebih tinggi yang semakin menjauhi skala manusia. Void di dalam rumah tinggal memiliki berbagai fungsi dalam keterkaitannya dengan skala ruang. Pada bagian void dalam sebuah rumah tinggal, ruangan yang tercipta akan menjadi lebih luas serta lebih tinggi, karena pada bagian tersebut kita dapat merasakan secara fisik dan visual dua tingkat lantai ruangan yang disatukan. Selain hal tersebut, dengan hadirnya void, maka ruang-ruang lantai di lantai dasar sebuah rumah tinggal akan terhubung dengan ruang-ruang yang berada di atasnya, sehingga ruang-ruang dalam setiap lantai tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkoneksi secara fisik dan visual melalui void tersebut. Ada kalanya kita perlu memperkecil dimensi ruang dalam sebuah rumah tinggal untuk mendapatkan ruang yang lebih luas. Lalu,
dimensi bagian manakah dalam rumah tinggal yang perlu diperkecil untuk mendapatkan ruang yang lebih luas tersebut? Salah satunya adalah dengan menghadirkan ruang terbuka di bagian dalam sebuah rumah tinggal. Umumnya, ruangan terbuka ini berada di tengah-tengah bangunan dan disebut sebagai inner court. Dengan hadirnya inner court, tentunya akan mengambil bagian terhadap luas keseluruhan sebuah rumah tinggal. Namun, dengan hadirnya inner court yang tidak dibatasi oleh dinding ataupun hanya dibatasi dengan dinding transparan, justru skala ruang secara fisik dan visual yang tercipta akan menjadi lebih luas, karena ruang luar dan ruang dalam akan terkoneksi secara langsung pada bagian ini. Selain hal tersebut, akan didapatkan cahaya serta udara alami yang lebih optimal, sehingga rumah tinggal akan menjadi lebih terang serta juga lebih sejuk. Ruang-ruang dalam rumah tinggal akan terkesan lebih luas secara fisik dan visual apabila ruang-ruang tersebut mendapatkan penerangan yang memadai. Untuk hal itu, kita perlu memberikan bukaan yang optimal, baik pada bagian dinding dan apabila memungkinkan juga pada bagian atap pada ruang-ruang di dalam rumah tinggal. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan sinar alami yang sebanyak-banyaknya, sehingga diharapkan setiap bagian ruang di dalam rumah tinggal tersebut menjadi lebih terang dan lebih luas, karena bagian ruang yang terlihat menjadi lebih optimal. Bukaan yang semakin besar pada bagian dinding dan juga atap akan menciptakan ruangan yang lebih luas, karena memang ruangan tersebut dibatasi secara fisik, namun tidak dibatasi secara visual, karena kita menjadi dapat melihat ruangan-ruangan lainnya melalui bukaan tersebut. Dengan demikian, skala ruang yang tercipta akan menjadi lebih luas daripada sebenarnya. Demikian pembahasan saya di Selasa Rumah mengenai skala pada bangunan rumah tinggal. Semoga hal-hal yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di pembahasan arsitektur dan interior berikutnya. Saya Edison Suteja, salam